Assalamualaikum adik-adik. Kalau minggu kemarin kalian sudah membahas tentang pengertian zakat, syarat-syarat zakat, macam-macam zakat, dan nisabnya. Maka minggu ini kita akan belajar tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat dan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, siapa saja golongan yang berhak menerima zakat? Golongan yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Golongan yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan apa perbedaan fakir dan miskin? Oke, golongan yang selanjutnya adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudah kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Nah, mereka itu berhak menerima zakat sebagai alat untuk mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin kuat keislamannya. Selanjutnya adalah rikob, adalah budak atau hamba sahaya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak, saudara-saudara kaya, maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memperdekakan mereka. Yang selanjutnya adalah gorim, yakni orang yang terlilit hutang, tapi perlu diingat, ya, mereka berhutang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan maksiat. Maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah dunia, dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Disebut juga sebagai orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk bekerja maupun belajar. Di tanah rantau perlu diingat juga ya, untuk menerima zakat mereka akan gugur jika mereka melakukan perjalanan jauh itu untuk kepentingan maksiat. Gimana kawan-kawan, sekarang kalian sudah tahu kan kedelapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, selanjutnya adalah golongan yang tidak berhak menerima zakat. Itu ada 7. Yang pertama adalah orang kaya, kemudian anak kecil yang dianggap kaya karena orang tuanya itu kaya. Yang ketiga adalah orang kuat yang mampu bekerja. Yang keempat adalah orang kafir, murtad, dan orang yang memerangi Islam. Yang kelima adalah istri. Yang keenam adalah kedua orang tua, anak, dan kerabat dekat. Yang ketujuh adalah ahlul bait atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah paham tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat, maka kita akan belajar tentang undang-undang pengelolaan zakat. Nah, kata pengelolaan zakat yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, asas pengelolaan zakat ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah syariat Islam. Yang kedua adalah amanah, yakni badan pengelola zakat itu harus dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kemanfaatan, yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang yang berhak menerima zakat.
Yang keempat adalah keadilan hukum, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil. Yang keempat adalah kepastian hukum, yaitu pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi orang yang menerima zakat dan muzaki. Selanjutnya adalah terintegrasi, yaitu pengelola zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang terakhir adalah akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat. Adapun tujuan dibuatnya undang-undang tentang pengelolaan zakat ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat. Yang kedua adalah untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan zakat menurut undang-undang. Nah, untuk melaksanakan tujuan yang mulia tadi, maka pemerintah itu membentuk lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat dengan Basnas. Nah, fungsi dari Basnas itu apa? Basnas itu berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat itu sendiri. Nah, Basnas itu berada di tingkat pusat provinsi maupun kabupaten atau kota. Di tingkat pusat beranggotakan 11 orang, di mana 8 orang yang dipilih dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Sementara itu, Basnas di tingkat provinsi dan kabupaten kota berjumlah 5 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh kepala daerah, bupati, atau wali kota atau gubernur dengan masa kerja 5 tahun setelah mendapatkan pertimbangan dari yang berhubungan. Karena Basnas adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dan untuk membantu dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, maka masyarakat itu dapat membentuk kelas, yaitu Lembaga Amil Zakat atau LAS, yang dimana itu harus mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini dimaksud agar semuanya itu berjalan dengan baik. Baik itu LAS atau Basnas wajib memberikan laporan kepada pemerintah dan wajib diaudit baik secara keuangan oleh kantor-kantor akuntan publik maupun audit syariah oleh Kementerian Agama. Nah, TAS itu sudah dibentuk di setiap provinsi, kabupaten, dan kecamatan, bahkan sudah sampai ke desa dan kelurahan. Sementara LAS itu masih bersifat partikelir, juga bisa dijumpai di berbagai kota di Indonesia, misalnya Yatim Mandiri, Lazisku, Solo Peduli, Dompet Duafa, dan sebagainya. Nah, LAS itu wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Basnas secara berkala. Cukup sekian penjelasan dari kakak, semoga adik-adik paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.